Cerita berdasarkan kisah nyata dari seorang mahasiswa keperawatan yang praktik malam di sebuah rumah sakit di Jawa Timur. Namaku Ayu. Waktu itu aku masih mahasiswa keperawatan semester akhir. Sebagai bagian dari ujian praktik, aku dapat giliran jaga malam di sebuah rumah sakit umum yang bangunannya sudah cukup tua. Aku ditempatkan di lantai 3, ruang rawat inap bagian penyakit dalam. Malam pertamaku jaga, suasananya sepi banget. Lampu lorong remang-remang, dan suara dari ruang UGD sesekali terdengar samar dari lantai bawah. Suster senior di sana sempat berpesan sambil setengah bercanda. Kalau ada pasien yang minta tolong dari kamar 308, jangan diladenin ya, tanya dulu ke nurse station. Siapa tahu bukan pasien yang hidup. Aku cuma tertawa kecil. Anggap itu sebagai cara mereka nakut-nakutin anak baru. Sekitar jam 2 pagi, aku dan satu teman jagaku lagi duduk di nurse station sambil dokumentasi. Tiba-tiba, lampu indikator di meja kami berkedip, tanda ada panggilan dari kamar, nomor yang muncul, 308. Aku refleks berdiri, bawa catatan, siap jalan ke kamar. Tapi suster jaga senior langsung menahan tangan kiriku. Tunggu, di 308 gak ada pasien malam ini, kosong. Aku bingung. Karena sebelumnya aku ingat betul, ada seorang bapak-bapak di sana sore tadi katanya habis perawatan infeksi paru-paru. Suster senior itu menatapku serius. Iya, dia sudah meninggal tadi sore, dan mayatnya baru diambil sekitar jam 8 malam. Karena penasaran, aku dan temanku akhirnya jalan pelan ke arah kamar 308. Pintu kamar tertutup, tapi dari bawah pintu terlihat ada cahaya. Padahal semua kamar kosong, lampunya sudah dimatikan sejak malam. Aku buka pintunya perlahan, dan di sana aku lihat ada seorang pria tua duduk di atas ranjang, menghadap jendela. Tangannya kurus, kulitnya pucat, infus masih terpasang di lengannya. Dia tidak menoleh, tapi dia berkata dengan suara berat dan pelan, "Suster, tolong." Saya dingin. Aku refleks melangkah masuk, tapi temanku menarik tanganku dan berbisik panik, "Ayo, lihat infusnya, selangnya nggak nyambung kemana-mana." Aku langsung mundur, lalu pria itu pelan-pelan menoleh ke arah kami. Wajahnya rusak, separuh menghitam, matanya bolong. Aku teriak dan langsung lari keluar kamar. Bintang, setelah malam itu, aku dipindah ke ruang lain untuk sisa waktu praktik. Tapi cerita tentang pasien kamar 308 ternyata bukan hal baru. Suster-suster lama bilang, pria itu memang meninggal karena gagal napas mendadak. Sendirian, tanpa keluarga yang datang menjenguk sampai hari terakhir. Dan sejak saat itu, hampir tiap malam ada panggilan dari kamar itu. Tapi tidak pernah ada pasien yang tinggal di sana lebih dari 2 malam. Semuanya minta pindah kamar katanya. Mereka tidak bisa tidur karena suara minta tolong yang terus terdengar dari dalam kamar. Meski kamar itu kosong, bintang-bintang cerita ini disampaikan oleh Ayu, dan katanya saat dia menulis laporan praktik malam itu, suara panggilan dari kamar 308 masih berkedip-kedip sendiri di meja nurse station Bintang.